Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insya Allah bunda-bunda sekalian, hari ini kita akan masuk surah Al-Baqarah. Ya, kebetulan surah Al-Baqarah ini adalah surah kedua di dalam surah Al-Quran. Ya, dan surah terpanjang di dalam Al-Quran, ya ini surah terpanjang ya, ayatnya sampai 286 ayat. Insya Allah kita tidak menyelesaikan 286 ayat, saya cuma ambil beberapa ayat yang insya Allah bisa berguna buat bunda, buat berguna buat doa-doa dan ruqyah pribadi juga nanti ya. Nah, kebetulan surah Al-Baqarah ini memang banyak keutamaannya ya. Keutamaannya salah satu yaitu surah Al-Baqarah ini adalah ayat-ayat ruqyah. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan." Tidak akan dimasuki setan. Nah, ini ada hadis sahihnya. Terus ada juga dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an. Ini sahih juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Masya Allah. Jadi ada banyak keutamaannya ya, termasuk itu tadi sebagai ayat-ayat ruqyah. Dan kebetulan di dalamnya itu ada doa yang bagus sekali untuk dihafal ya. Salah satunya itu juga doa ayat kursi. Oke, insya Allah tidak memperpanjang pembuka di depan, kita langsung mulai dulu. Marilah kita buka pengajian hari ini dengan membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Alhamdulillah. Bunda-bunda, untuk yang baru bergabung, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Insya Allah betah di rumah kita, ya insya Allah tidak tereliminasi. Nah, buat bunda-bunda yang masih bingung, gimana sih caranya, teknisnya, insya Allah bunda-bunda sudah memiliki
ini ya, ada ketua-ketua yang akan mewakili ya untuk memberikan penjelasan ya. Ketuanya itu nanti insya Allah di rolling jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang membuat dia jadi ketua. Ya, di sini insya Allah ini majelis ilmu yang mengutamakan kebersamaan, maksudnya kebersamaan. Jadi kita kalau masuk surga itu tidak bisa sendirian, harus bareng-bareng, harus berada di lingkungan yang mendukung, kondusif untuk bisa masuk surga bareng. Nah, jadi bunda-bunda jangan baper, nih yang baru-baru, jangan baper kalau diingatkan oleh ketua regunya untuk murojaah bareng atau untuk menghafalkan atau lain-lainnya. Dan saya pasti akan infokan kepada ketua grupnya nanti ya, akan infokan kalau misalkan ada yang, oh ini ada yang perlu perhatian khusus. Saya biasanya akan minta bantuan ke ketua grupnya. Coba tolong dibantu sambil saya nanti lihat dan nanti dari laporan ketua ya. Karena ini jumlahnya banyak ya Bun, ada 85. Jadi tidak bisa semuanya di-handle sama saya kalau misalkan video call tiap seminggu sekali. Nah, tapi insya Allah mulai kali ini saya akan coba fokus untuk video call, nanti acak, entah siapa yang di video call duluan, terutama untuk yang butuh perhatian khusus, yang baru-baru atau masih gimana gitu. Sekalian kenalan juga ya. Insya Allah. Oke. Kita mulai aja tadi surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah surah kedua, terdiri dari 286 ayat, termasuk surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Surah Madaniyah itu adalah surah yang wahyu Allah, surah yang turun pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada sudah hijrah di kota Madinah, Jadi Al-Baqarah ini sebagian besarnya diturunkan pada permulaan tahun hijrah. Jadi sudah ada di Madinah, makanya disebutnya Madaniyah. Nah, tapi ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah yang merupakan makiyah. Karena dia turunnya di Mekah, di Mina, pada waktu Haji Wada. Nah, Haji Wada itu apa? Haji yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu adalah haji perpisahannya Rasulullah sebelum meninggal dunia. Nah, jadi cuma satu. Jadi dari 286 ayat, semuanya itu adalah Madaniyah, turunnya di Madinah, kecuali ayat 281. Ya, itu turunnya di Mekah, tepatnya di Mina, waktu Rasulullah SAW sedang melakukan haji wada. Nah, dari seluruh ayat, dari seluruh surah di dalam Al-Quran, kebetulan Al-Baqarah ini adalah surah terpanjang. Ayatnya panjang banget juga, itu terdiri dari 286 ayat. Benar-benar yang paling panjang lah. Nah, surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya juga disebutkan kisah penyembelihan sapi betina. Penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Ayat 67 sampai 74. Nanti kalau iseng-iseng dibaca lah. Di situ dijelaskan bagaimana watak orang Yahudi pada umumnya. Jadi bisa menjelaskan, bisa memberikan gambaran kepada bunda-bunda kenapa Yahudi Israel itu seperti itu. Kenapa kok masalahnya nggak kelar-kelar sampai sekarang? Nanti insya Allah ini bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana wataknya orang Yahudi. Ya. Nah, surah Al-Baqarah ini juga disebut Fustatul Quran. Fustatul Quran itu pakai tok. Fustatul Quran artinya puncak Al-Quran. Kenapa disebut puncak Al-Quran? Karena di dalamnya memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah lain. Afwan, jangan sampai. Nah,
di dalam surah Al-Baqarah ini isinya ya ada beberapa pokok yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Pokok yang pertama nih tentang keimanan. Keimanan ini isinya ya itu dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin. Jadi isinya tuh di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu ada tentang dakwah, perjalanan dakwah. Dakwah kepada dakwahnya Nabi Muhammad kepada ahli kitab, kepada musyrikin, dan dakwah pada umumnya untuk seluruh umat. Nah, oke. Berikutnya juga di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah ini ada terdapat banyak sekali hukum-hukum. Ada hukum apa aja? Ada hukum bagaimana menunaikan zakat, perintah menunaikan zakat, ada hukum puasa, ada hukum haji dan umroh, ada hukum qisas, ada tentang hukum halal dan haram, ada tentang hukum bernafkah di jalan Allah, bagaimana cara menginfakkan harta di jalan Allah, ada bagaimana hukumnya minuman keras atau judi, ya mengundi nasib, ada bagaimana cara menyantuni anak yatim, larangan riba, gimana caranya berjual beli, hutang piutang, ada bagaimana cara nafkah, bagaimana nafkah itu apa, siapa yang berhak menerimanya, ada hukum sumpah, ada hukum wasiat, ada sihir juga. Nah, terus itu ada juga tentang hukum haid. Gimana kalau wanita sedang haid, apa itu iddah, ada talak tahu ya, ada khulu, ada ila, terus itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Ada hukumnya saudara sepersusuan, kalau hukum bagaimana cara melamar, ada hukum perang, ada juga larangan mengawini wanita musyrik, itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Nah, nanti saya berikan kisi-kisinya tentang surah Al-Baqarah ini. Ya, ada kisi-kisinya. Saya sudah kasih kepada admin. Insya Allah nanti ada tugasnya. Tugasnya tugas kelompok. Bunda sudah dibagi menjadi 7 kelompok ya. Saya akan kasih kisi-kisinya. Terus Bunda cari di dalam surah Al-Baqarah itu hukum puasa ada di ayat berapa. Kayak gitu. Jadi cuma ditulis ayatnya aja. Ayatnya aja sama poinnya gitu. Oh, ini hukum puasa tentang begini. Puasa itu harus begini gitu. Di sini ada kisi-kisinya, nanti Bunda tinggal cari di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa harus dicari? Ya, biar nanti Bunda nih yakin pasti Bunda nih udah banyak yang hatam berkali-kali, apalagi bulan puasa. Tapi ya udah dari tahun ke tahun gitu aja, cuman balap-balapan main hatam-hataman Quran aja. Balap-balapan main hatam-hataman Quran tapi nggak kadang-kadang tidak dapat apa-apa dari setelah, ya memang alhamdulillah dapat lebih rajin membaca Quran, tapi tidak dapat input yang lebih. Nah, ini sekarang tugasnya adalah mengulik isi dari surah Al-Baqarah. Saya sudah kasih kisi-kisinya, di situ ada hukum apa aja, nanti Bunda carilah itu ada di ayat berapa. Ini tugas kelompok. Nah, nanti dikumpulkan per kelompok, nanti langsung di satu aja. Jadi harusnya ada 17 laporan ya. Ada 17 laporan, jadi nanti screenshot ya, entah itu di screenshot, di foto atau di video singkat, tapi ada keterangannya di bawah. Misalnya kelompok 1 atau kelompok 2. Dikirimkan di grup besar kita, oke? Kita lihat siapa grup yang paling semangat mengerjakannya. Oke. Ya, terus di dalam Al-Baqarah ini juga ada tentang kisah penciptaan Nabi Adam, alaihissalam, ada kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ada juga kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Oke. Insyaallah kita coba. Saya tahu di antara Bunda pasti sudah banyak yang hafal surah Al-Baqarah ini. Oke. Apalagi ini kayaknya sering dibaca deh buat. Nah, ini nggak apa-apa. Kita sambil benerin tajwid aja. Jadi insya Allah kalau sesuai target, Al-Baqarah ini hanya kita selesaikan di 1 bulan saja. Karena cuma dikit ayatnya. Oke. Ayat pertamanya.
Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Perhatikan ini sama dengan surat yang kita pelajari sebelumnya, surah Sajadah. Alifnya dibaca 1 harokat, lamnya lihat ada harokat alis di belakang, atau harokat yang seperti alis bentuknya. Mimnya juga ada harokat alis, itu dibaca 6 harokat. Jadi bukan alif lam mim, salah. Alif lam mim, salah juga. Alif lam mim. Harus 6 harokat, harus panjang Bunda, ya. Alif lam mim. Nah, kenapa? Nah, buat bunda-bunda yang baru, alif lam mim ini adalah huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf yang dibaca, ayat yang dibaca, hurufnya tuh lepas-lepas, dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Jadi bukan ala ro itu, bukan. Alif lam mim dibaca sesuai dengan nama hurufnya dan ada tanda di situ bacanya masih seberapa panjang. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu bunda-bunda sebelumnya di kelas As-Sajadah sudah tahu huruf muqatta'ah ada sekitar 29 ada di 29 surah. Huruf muqatta'ah itu disebut juga fawatihul suwar, pembuka ayat, pembuka surah, fawatihus suwar, pembuka surah, karena dia selalu ada di depan, di awal surah. Ya, di awal surah. Dan biasanya setelah huruf muqatta'ah ini, pasti ayat selanjutnya, ayat 2 dan 3-nya itu tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran. Karena pengen menunjukkan kepada bangsa kafir Quraisy bahwa ini loh, ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu artinya alif lam mim. Tidak ada yang tahu artinya yasin. Tidak ada yang tahu sama sekali. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa dikasih kata-kata seperti ini yang tidak tahu? Ya biar ini aja buat penarik minat. Kan kayak istilahnya kalau orang saya pernah cerita di sebelum-sebelumnya bahwa pada waktu ayat-ayat ini turun itu di sana sedang demam syair. Trennya tuh syair. Ya, dulu belum ada TV, belum ada YouTube. Jadi hiburannya apa? Hiburannya nonton orang bersyair. Orang bersyair. Syair itu bisa cerita-cerita atau baca puisi atau apa. Makanya sastra Arab itu juga terkenal ya, yaitu adanya 1001 malam, kisah 1001 malam yang ada Aladin dan lain-lain itu hasil syair-syair bualan orang Arab zaman dahulu. Nah, dengan gitu makanya Al-Quran juga turunnya tuh dengan bahasa yang indah. Sastranya tuh sastra tingkat tinggi. Jadi kalau misalkan Bunda suka baca novel, ya ada novel yang Pujaga Baru, ada Pujaga Lama, ada apa novel yang bagus itu menurut saya ya. Menurut sastra yang benar itu adalah novel yang bahasanya benar-benar EYD. Semuanya ejaan yang disempurnakan. Dan indah pula. Nah, itu biasanya ada di novel-novel lama. Kayak novelnya karangan Marah Rusli lah, atau Buya Hamka, atau ya novel-novel tebal jadul-jadul lah. Yaitu kayak Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau novel yang standar, novel yang pakai bahasanya sama sekali tidak baku. Kan ada juga novel yang dia bahasanya masih sastra dikit sih, tapi sudah diselipkan percakapannya pakai eguelok kayak gitu. Ada juga novel yang bagus itu benar-benar mau percakapannya juga pakai bahasa baku. Saya, kamu, atau ada kalau yang gaya-gayanya Siti Nurbaya itu ada apa ya? Ya bahasanya itu engku gitu, kayak Melayu sekali.
Nah, ini hanya intermezzo ya Bunda, karena kebetulan passion saya juga sebetulnya dulu pernah ke menulis, makanya sempat menulis roman-roman picisan gitu. Nah itulah, jadi di dalam Al-Quran itu benar-benar indah, bahasanya benar-benar indah. Makanya menarik minat para penyair zaman dulu. Dibilang, ih bagus juga ya Al-Quran ya, apalagi ini kan istilahnya hurufnya huruf Arab ya Bun. Mereka kafir Quraisy juga orang Arab. Tapi dia nggak ngerti, nggak tahu artinya alif lam mim, nggak ngerti artinya yasin, itu nggak ngerti. Makanya jadi bertanya-tanya itu artinya apa sih gitu. Makanya itu jadi semacam ini. Nah kan kamu aja nggak tahu, berarti manusia manapun nggak akan tahu artinya apa. Berarti ini memang benar-benar buatan Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Karena dulu mereka menyangka ayat-ayat Al-Quran ini hanya karangan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sama sekali nggak bisa baca tulis, Bun. Nggak bisa. Semuanya itu cuma ditalaki sama Allah. Sama malaikat Jibril. Ditalaki langsung sama malaikat Jibril. Oke? Nanti kalau anak-anak yang baru pengen tahu, huruf muqatta'ah ada di mana aja sih? Nah, saya kasih contekannya ya. 29, ada di 29 surah. Sok atau cek ya. Kalau kakak-kakak kelasnya nih, kakak-kakak kelas. Senior-senior yang udah pernah di sajadah sudah tahu, sudah pernah mengerjakan tugas ini. Nah, kalau Bunda yang baru-baru pengen tahu mengerjakan tugasnya, sok atuh. Ya, boleh banget. Tapi tugas utamanya yang tugas kelompok tadi ya, jadi kerjasama ya, biar sekalian bunda-bunda di kelompok yang baru tuh saling kenal mengenal ya, ya. Jadi saling mengenal dengan sesama grupnya, ya. Alif lam mim. Oke, nanti tajwidnya di belakang ya. Saya ininya dulu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dzalika itu itulah kitab Al-Qur'an, la tidak ada raiba keraguan, fihi itu di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, mirip kan seperti as-sajadah ya, makanya saya kenapa habis itu suratnya Al-Baqarah biar membuka kenangan lama bersama as-sajadah. Nah, lihat ciri khasnya surah ayat muqatta'ah, huruf muqatta'ah. Ayat keduanya pasti tentang Al-Quran. Ternyata benar, ini tentang Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran tidak dapat diragukan lagi. Bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan malaikat Jibril. Nah, ini kalau Bunda lihat ada di surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 192-193. Asy-Syu'ara itu surah ke-26. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin itu adalah malaikat Jibril. Ya. Ruhul Amin itu malaikat Jibril. Ada juga sekarang ada disebut Ruhul Kudus. Itu malaikat Jibril juga. Nah, di sini kitab di sini menunjuk kepada Al-Qur'an. Ya, bukan kitab yang lainnya. Nah, Al-Qur'an ini merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau orang sudah pakai Al-Qur'an, insya Allah dia tidak akan
sesat, tidak akan bengkok. Nah, ini untuk anak bunda-bunda yang ikut kelas Al-Kahfi nih. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok, wajah. Berarti di sini dari surah Al-Kahfi ayat 1 itu disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah manual book. Manual book untuk manusia biar nggak rusak. Kalaupun rusak, tahu cara benerinnya karena ada manual booknya. Kayak seperti kan Allah yang menciptakan manusia kan. Sama lah kayak TV atau handphone. Pasti di dalam kotak handphone itu ada manual book. Ada booklet, tulisan itu pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa itu manual book. Manual book itu adalah bagaimana tata cara bagaimana memakai handphone itu. Terus kalau rusak handphonenya harus diapain itu dikasih tahu. Sama Al-Quran juga gitu. Tata cara bagaimana hidup sebagai manusia itu ditulis lengkap dalam Al-Quran. Yang pertama itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, terus selanjutnya pokoknya intinya beribadah kepada Allah nih. Yang disebut beribadah bukan hanya sholat dan ini ya, sholat, puasa, ngaji itu enggak. Yang disebut beribadah itu adalah ya segala sesuatu kegiatan baik, segala sesuatu perbuatan baik yang dimulai dengan nama Allah, bismillah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Makanya Bunda, nih kalau di rumah nih, ibu-ibu yang di rumah nih, gampang banget insya Allah masuk surganya. Pahalanya dapat gampang banget. Dari nyuci piring aja juga bisa dapat hadiah. Dapat pahala. Kalau nyuci piringnya dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai niat. Oh, nggak usah pakai niat. Ya, pokoknya dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya mau nyuci piring karena Allah Ta'ala. Insya Allah, cuci piringan saya ini nanti kalau bersih, kan nanti suami sama anak-anak jadi sehat ya, sehat karena piringnya bersih gitu. Terus nanti jadi nafsu makan. Jadi itu terus nanti gampang ibadah. Nah, itu insya Allah sudah berniat ibadah juga. Nah, itu segampang itu Bun kalau perempuan ya. Perempuan itu insya Allah aslinya gampang masuk surga ya. Asal dia menutup aurat, sholat, puasa, nurut sama suami ya. Udah, insya Allah itu masuk surganya gampang. Oke? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yang yu'minuna beriman, orang-orang yang beriman bil ghaibi pada yang gaib, wa yuqimunas sholata dan mendirikan salat ya, wa mimma razaqnahum, dan apa yang rezeki yang diberikan kepadanya, yunfiqun, diinfakkan lagi. Nah, itu ciri-ciri orang beriman di sini. Yang pertama, dia percaya pada yang gaib. Kenapa gaib? Maksudnya apa? Bukan percaya pada setan atau yang gaib. Ya, Allah itu juga sebetulnya gaib kan. Kita tidak bisa melihat Allah kalau masih hidup di dunia. Insya Allah kita akan bisa melihat Allah kalau kita masuk surga. Kalau kita masuk neraka, Allah nggak mau.
nggak mau nemuin. Ngapain gitu, nyapain aja gitu. Ya. Ciri-ciri orang beriman tadi percaya pada yang gaib. Nah, apa aja yang gaib? Allah gaib, malaikat gaib, kiamat gaib. Nah, itu gaib-gaib semuanya kan. Nah, mereka percaya pada yang gaib, menunaikan sholat, dan menginfakkan apa yang direzekikan. Mimma rozaqnahum, apa yang direzekikan kepada mereka yunfiqun, diinfakkan lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dari sini dijelaskan bahwa ciri-ciri orang beriman, tadi saya sudah bilang, pertama itu ya beriman kepada yang gaib. Beriman pada yang gaib, beriman kepada Allah, dengan sesungguh-sungguhnya iman, menundukkan diri, menyerahkan sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu. Jadi pasrah. Pasrahnya bukan pasrah, oh udah ini, aku tahu kok, nanti semuanya diatur Allah, terus kita nggak bergerak apa-apa. Itu enggak. Tanda keimanan seseorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya itu. Ya. Kalau gaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera ya. Itu arti aslinya gaib itu seperti itu. Kadang-kadang kita nyebutnya gaib, gaib banget sih gitu. Lebih kayak uang gaib, oke uang nggak kelihatan. Atau misalkan ini banyolan pedagangnya, ini barangnya gaib apa enggak, barangnya ada apa enggak, kayak gitu. Ya cuman sebatas itu. Nah ini gaib adalah benar memang sesuatu yang tidak dicapai oleh panca indera. Ya ada Allah, malaikat, hari kiamat, surga, neraka, padang mahsyar, dan lain-lain itu adalah perkara gaib. Hanya orang-orang pilihan aja, orang-orang beriman aja yang bisa percaya itu ada. Kalau orang-orang itu percaya bahwa Allah itu ada, malaikat yang mengawasi ada, terus ada hari kiamat, ada hari di mana mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, ada hari pembalasan, entah itu surga atau neraka, insya Allah dia tidak akan berbuat dosa. Insya Allah dia akan berpikir berkali-kali kalau mau buat dosa. Ya, seperti itu.